Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadaratil mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan para tamu Allah yang akan berangkat insyaallah pada tanggal 12 Januari 2026, yaitu Ibunda Tiholah, orang tua kita yang sudah sangat sepuh. Mudah-mudahan perjalanannya Allah beri kekuatan, Allah beri kesehatan, terus bisa membawa umroh mabrur. Yang juga sama-sama kita hormati para tamu Allah yang lain, yaitu Bapak Haji Samsul Riyadi, Bapak Mahbubi, dan Ibu Hajjah Susanti. Jadi ada 4 orang Pak ya. Kita doakan semuanya biar Allah kasih kesehatan panjang umur dan terus bisa menjalani rangkaian perjalanan ibadah umroh dengan sempurna. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur Rauf MPDI, guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji M Harir Rasyadi MA. Kita doakan guru-guru kita senantiasa Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, berkah dan terus bermanfaat. Yang juga saya hormati yaitu Bapak Al-Ustadz Haji Raji'un Untaha SH, dan juga yang saya hormati Bapak Dede, panjangan nggak tahu Pak, takut salah ya, Bapak Dede Khairul. Para guru-guru, para orang tua, para hadirin sekalian, jamaah majelis haul, majelis walimatus safar, yang insya Allah kita berada di tempat yang berkah dan kita mendapatkan keberkahan semuanya. Amin. Malam ini alhamdulillah, yang rencananya malam Sabtu Pak, jadi tadi sore jam 5:30 saya lupa kalau hari ini malam ini ada haul di sini. Memang dari pagi udah kayak layangan Pak ya, ngiter baik, pas menjelang maghrib baru makan. Wis makan, kata Harun lah, ntar malam guru haul rumah Pak Haji Samsul lah. Masa iya katanya. Dan alhamdulillah sampai sini perutnya udah kenyang. Jadi kalau perut kenyang, anak pitik dimakan tikus, ambil plastik bungkus. Para bapak hadirin sekalian, malam ini yang sangat senang Pak ya, sangat bahagia, sangat girang. Yang pertama yang hidup Pak ya, yaitu Ibunda Tiholah.
di usia yang sudah 88 tahun baru punya keinginan, Pak, pengen ke Mekah. Sebelumnya memang rada susah, ya, bukan karena nggak mau, bukan, tapi mungkin karena ngelihat fisiknya sendiri. Tapi kata saya, insya Allah kalau niatnya kuat, Pak, ya, niatnya kuat, jangankan kita manggul 1 galon, Pak, kulkas juga kuat. Apalagi besok didampingi putra-putranya yang udah keker, apalagi Pak Mahbubi, ya. Nah, insya Allah siap Pak Mahbubi, ya, keker, Pak, gendong aja, gendong, Pak, ya. Saya sudah sampaikan juga, karena perjalanan dari Jakarta menuju ke Jeddah itu 9 jam lebih. Saya bilang, Pak Haji Samsul, nenek-nenek kuat nggak kalau duduk di kursi sampai 9 jam lebih? Nggak kuat, Pak, nggak kuat. Karena biasanya rebahan. Kata saya, Pak Haji Samsul, ambil kursi yang bisnis kelas. Ya, Pak, bisnis kelas itu ada kasurnya. Jadi ntar Ibunda Tihola tinggal jengkang aja tidur. Nyampenya apa? Bangun-bangun apa? Nyampe. Ya. Kalau lapar bawa pesor sama ayam goreng. Karena kelas bisnis takut makannya, Pak, kagak doyan, Pak. Makannya nggak doyan sama bisnis, ya. Tapi enak, Pak, tidur. Pokoknya terbang tidur, nyampe baru bangun. Ya, dilayani oleh pramugari yang ramah, enak. Enak, Pak. Kalau bisnis mah enak lah. Sehingga kalau ada duit mah mendingan bisnis, Pak. Pantat kagak sakit, nggak tepos, Pak, ya. Ini pantat saya ada tepos, Pak. Karena tiap naik pesawat mulu, ya. 9 jam, Pak, ya. Beliau ini bahagia, Pak, bahagia. Karena cita-citanya, keinginannya pengen ketemu Baitullah, Ka'bah, udah di depan mata. Makanya kita diundang, Pak, malam ini, biar kita doain bersama. Karena kata Nabi, laisa syai'un akrama ilallah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang pengaruhnya besar, pengaruhnya luar biasa, kecuali doa. Maka kita doain bersama. Ya, biar semuanya keinginan Ibu Tiholah, Pak, ya, bisa ketemu Ka'bah, bisa ngelihat Ka'bah, bisa sholat di Masjidil Haram, bisa tawaf, bisa sa'i, bisa melaksanakan salah satu perintah Allah yang paling berat, yaitu pergi haji dan pergi umroh. Dan bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang berkesempatan, Pak, bertemu dengan Nabi, orang itu punya peluang besar mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Makanya menjadi mahal, Pak, ya, perjalanan haji, perjalanan umrah. Karena itu nanti, ya, Ibunda Tiholah, saya mah mesen doang, ya, 1, ikutin semua rambu-rambu anjuran, ya, yang sudah kita sampaikan, Pak, ya. Nanti kalau anak bilang, ya, jangan ini, udah ikutin aja. Karena saya yakin, Pak, anak yang akan mengurus, ya, baik Pak Mahbubi, Pak Haji Samsul, Ibu Haja Susanti, pasti memberikan pelayanan yang terbaik. Pasti itu, Pak. Ya, karena ibu kandungnya sendiri.
Kalaupun berak, Pak ya, beraknya pasti dicebokin. Karena ibu kandung sendiri. Yang kedua, Ibunda Tihola nanti ketemu Ka'bah, ketika tawaf, ketika sa'i, angkat tangan, doain, berdoa. Doain anak satu, semua sebut. Ada anak yang perlu, ada anak yang juga piorak baik. Ya, kurang perlu, tetap didoakan. Biar apa? Malam ini anak pertama sampai anak terakhir, mantu, cucu, kumpul, Ibu Tihola seneng. Seneng, Pak. Apalagi nanti semuanya kumpul di dalam surga bersama-sama. Jauh akan lebih senang. Nanti kalau Ibu Tihola di surga, Pak, masuk, di absen anaknya satu, Titi ada. Suaminya ada. Kemudian dicari nomor 2, ada, suaminya ada. Sampai ke Haji Samsul terakhir, ternyata anaknya kumpul, Pak, di surga semuanya bareng-bareng. Pasti sebuah kebahagiaan yang tidak ada batasnya tuh, Pak. Makanya besok ya Bunda Tihola sambil tawaf, sambil sa'i, sambil doain semua buat anak-anaknya. Ya. Karena doa Ibunda Tihola ini doa yang tidak Allah tolak, Pak. Doa yang sangat mustajab. Doa dari seorang ibu, Pak. Doa orang tua, kata Nabi, du'aul walid ila waladihi kadu'ain nabi ala ummati. Doanya orang tua buat anak-anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya. Spektakuler. Makanya jangan sia-siakan ketika diberi kesempatan oleh Allah bisa bertemu dengan Baitullah, tempat-tempat yang mustajab. Dan malam ini para bapak sekalian, sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Senang. Tadi saya ke belakang, saya tanya, senang nggak? Senang, alhamdulillah. Mukanya, senyumnya udah melebihi bunga mawar. Ya, karena giginya udah nggak ada. Ya, jadi senyumnya udah girang, Pak. Udah apa kalau orang kampung kita? Bengras apa, Bro? Nah, bengras ya. Pak Dede kenal bengras, Pak Dede? Ya. Alhamdulillah, Pak ya. Rasa senang Ibu Tihola ini pertahankan oleh anak-anaknya sampai beliau terbang besok. Jangan sampai ada perasaan yang sakit, Pak ya, jangan. Ya, karena kan hati orang tua kalau udah sakit, Pak, dia itu lebih apa tuh? Pahalanya lebih besar kita menyembuhkan, menyenangkan orang tua daripada kita berjihad. Ya, berjihad, pergi ngelawan di medan perang, Pak, tapi orang tua di rumah menangis, suruh pulang lagi tuh, pulang, senang pulang. Senengin orang tuamu, senengin orang tuamu. Malam ini alhamdulillah, Pak. Dan malam ini juga, Pak, yang paling senang, yang paling bahagia, yang paling girang adalah almarhum Bapak Engkong Haji Abdul Mukmin. Kenapa beliau girang, Pak? Dikasih hadiah besar. Hadiahnya besar. Ya. Dikirimi doa, dikirimi zikir, dikirimi baca Quran. Pak Haji Abdul Mukmin di alam kubur, kuburannya terang, kuburannya lebar, karena kiriman malam ini besar. Dan saya yakin 1000%, Pak, besok ketika istrinya, anak-anaknya, mantunya ada di Mekah, Pak, almarhum Engkong Haji Abdul Mukmin jauh akan lebih bahagia karena dikirimi hadiah yang juga sangat besar, yaitu hadiah badal umroh. Pasti itu, Pak.
Karena kan umrohnya 4 kali Pak ya. Umroh pertama besok buat dirinya masing-masing. Lah umroh kedua udah bisa tuh buat almarhum Kong Ajim Nukmi. Lah kalau yang berangkat Pak ada 4. Kalau 4-empatnya ngebadalin Kong Haji Abdul Mukmin, niatnya sama Pak, berarti Kong Haji Abdul Mukmin mendapatkan 4 pahala umroh sekaligus dalam satu kesempatan. Dan itu nilainya luar biasa Pak. Jangankan Kong Mukmin Pak, Bapak kita yang hidup Pak ya. Yang hidup nih Bapak, kalau saya kasih hadiah dari saya 1 juta masing-masing pulang dari sini, seneng nggak? Wah, seneng banget Pak ya. Itu baru 1 juta. Apalagi kalau saya bilang, Bapak-bapak saya kasih hadiah semuanya pulang dari sini umroh, besok umroh sama saya bareng-bareng, hadiah. Girang nggak? Oh, girang. Itu yang hidup. Apalagi kalau yang mati, apalagi yang ada yang kubur Pak, tambah girang. Maka besok ya, terutama Pak Mahbubi ya, yang masih segeran Pak ya, masih sehat, masih kuat tenaganya, masih apa tuh namanya, gede, nggak apa-apa besok umrohin lagi ya, biar orang-orang yang di alam kubur mendapatkan kiriman pahala besar, yaitu pahala umroh. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang ketiga Pak, yang malam ini senang gembira adalah para kita semua Pak yang hadir, terutama keluarga besar Pak ya, anak mantu ini kudu gembira, kudu senang. Kenapa kudu senang Pak? Orang pergi haji, pergi umroh Pak, bisa jadi orang itu kepergiannya yang terakhir. Ya, makanya kata ulama, safarnya haji sama seperti safarnya menuju kematian. Jadi anak-anaknya, mantunya Pak yang kagak berangkat besok, tinggal menghitung hari, berbakti, nyenengin orang tua. Belum tentu bisa pulang lagi, belum tentu. Maka yang hanya menghitung hari ini, jangan sampai kecewa. Ya. Makanya pesan Nabi apa Pak? Rogima anfu. Kamu celaka, kamu hina, kamu celaka, kata Nabi. Sahabat bertanya, ya man Rasulullah, siapa orang yang celaka ya Rasulullah? Orang yang punya orang tua, sudah tua, menyebabkan anaknya tidak masuk surga. Ini nauzubillah Pak ya. Makanya dalam satu riwayat dikatakan apa Pak? Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Maka ulama memberikan makna Pak. Orang kalau masuk Pak ya, kemana-mana itu yang enak itu yang mana? Tosalis. Kalau masuk yang enak yang mana? Yang tengah Pak ya. Jadi surga yang paling nikmat Pak, kita masuk ke dalam surga yang paling nikmat itu pintu yang tengah. Dan pintu surga yang tengah diberikan kepada orang yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya Nabi bilang, rogima anfu, rugi besar kalau ada orang tuanya yang sudah sepuh dan masih hidup dan dia biarkan sehingga dia tidak bisa masuk surga. Itu kerugian besar. Maka Rasulullah itu mesan Pak ya, apapun yang kita lakukan, terutama ibadah, anggap ini ibadah kita terakhir. Bisa jadi Haji Samsul memberikan kebahagiaan orang tua ini kebahagiaan terakhir. Bisa jadi begitu. Iya, kita nggak tahu. Walaupun namanya mati Bapak, nggak yang tua, nggak yang muda. Kadang yang kita reka-reka yang tua mati duluan, nggak taunya yang ngurusin Pak ya. Ya kayak kemarin saya tuh umroh Pak dari Sukabumi, ada punya mertua dia, orang sini punya mertua Sukabumi, diumrohin
kesian ya, bapaknya jauh. Mana rumahnya di atas gunung Pak, paling tinggi Pak ya. Nyampe di Mekah karena umrohnya 4 kali, tiap hari umroh, tepar Pak, mantunya yang tepar. Jadi bukan yang tuanya, yang mertuanya, bukan. Nyampe sono di Madinah, sakit Pak, 4 hari nggak kemana-mana di kamar baik, yang ngurusin justru mertuanya. Niatnya dari rumah mau ngurusin mertua Pak ya, nyampe sono mertua ngurusin apa? Mantu. Nah, terbalik itu. Makanya dulu kan pakai Nurali pesen Pak, kalau lu pengen sehat Pak ya, tuh besok yang sakit lu rawatin tuh, lu layani, sehat lu, begitu Pak. Ya, jadi besok berebut itu, khususan ya Pak Mahbubi berebut tuh. Ya, kalau pengen sehat, pengen berkah, itu tempatnya tuh. Ya, sekarang Pak Haji Samsul, Pak Mahbubi, Bu Susan ini dititipin pintu surga oleh Allah. Nih, pintunya, pintu yang tengah, kuncinya udah gua kasih. Gitu Pak ya. Nih, gua kasih kuncinya nih. Pegang. Jangan sampai lepas itu kunci surga, pintu surga yang paling tengah. Ya, muliakan dia, layani dia, sayangi dia. Sama seperti kita menyayangi anak kita waktu kecil Pak. Makanya coba kenapa coba kalau berdoa buat orang tua Pak, Allahumma gfir lana wali walidaina ya. Terus kama rabbayani shaghira, begitu Pak. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah sayangi orang tua saya seperti orang tua saya menyayangi saya waktu kecil. Karena kalau anak kita kecil Pak, kita nyayanginya tulus Pak, tulus. Coba Bapak dah. Anak baik berak aja dibilang apa? Sedep, 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 wangi, begitu Pak ya. Padahal anak lagi apa? Berak. Coba sekarang butuh hala, mantunya lagi makan, dia berak. Kata nenek, buta kali ya, emang gue lagi makan nih, berak ke situ, gitu Pak. Ya, beda. Maka besok nih, sayangi seperti dulu orang tua kita nyayangi itu masih baik. Ya, kita kan waktu lagi punya anak baik Pak ya, nggak ada lelahnya kita. Bangun malam, buti hola, anaknya nangis, aus, pengen nyusu, tinggal tetenya doang dikasih Pak. Orang dulu kan nggak minum susu formula. Iya, kasih apa Pak Amin? Amin. Ya, Amin kenal banget itu. Ya, artinya apa para bapak hadirin sekalian? Bahwa seorang ibu mencintai, menyayangi anak tidak pernah hitung-hitungan. Maka besok insya Allah ya, saya Pak, saya kadang-kadang kalau melihat begitu tuh, ingat mak saya aja, pengen banget ngajak orang tua bisa ke Mekah, cuman nggak kesampaian tuh Pak, nggak kesampaian. Pak Haji Samsul di depan mata. Besok begini, Pak Haji Samsul, Pak Mahbubi, ya, jangan prioritaskan program pribadi. Kadang begini Pak, kadang Pak, kayak Pak Mahbubi dah yang baru pertama ya, lah, baru pertama kali ya gitu, mulu nenek-nenek tinggal mulu, namanya gitu ya, menuhi ibadah dirinya, jangan. Ya, kita layani orang tua kita dulu. Ya, setelah itu baru kalau dia udah sana aja. Gue mau capek banget tuh sana lo, kalau mau ke masjid gue di kamar aja. Nah, jalan dah. Gitu ya. Jangan nenek-nenek kadang tinggal digoreng-goreng mulu. Nek, rame banget nek di sana nek. Desek-desek. Diam-diam aja sini di kamar ya gitu. Karena dia mau pengen program pribadi gitu ya. Jangan. Biar dulu. Ya kan? Nanti kan nenek-nenek sambil muter toab, sambil dia ngerasain. Coba besok, Pak. Pak Mahbubi dorong Ibu Tihola, Pak, toab di lantai 1 di Masjidil Haram. Siapin aja betisnya dah. Siapin dah. Kenapa Pak siapin? Bisa pada tumbuh jengkol itu betis ya. Karena Bapak semasjidil Haram, Pak, dia kelilingin 7 putaran. Lah Bapak ngelilingin desa bahagia sampai ke Assalam 7 kali putaran nggak ngap-ngapan Pak ya. Besok toab tuh begitu. Belum sa'i ditambah Pak. Ya, makanya Pak Mahbubi besok siapin apa tuh? Siapin vitamin, makan yang banyak Pak ya.
hotelnya bintang 5, ya udah makannya udah enak dah. Makan yang banyak, proteinnya, gizinya, telurnya kalau bisa sehari 5, makan telur 5. Tinggal makan doang, Pak, ya. Biar besok mendorong ibunya apa tuh? Kuat. Ya, jangan pernah ngeluh. Ya Allah mah capek bet mah, ya Allah capek betnya, jangan. Dorong aja, Pak. Dorong aja. Insya Allah satu langkah menjadi nilainya 100.000 kali lipat, satu langkah 100.000 kali lipat, satu langkah 100.000 kali lipat. Berapa langkah ketika mengelilingi Masjidil Haram? Masya Allah, Pak. Itu nilainya luar biasa. Tapi tetap, Pak, itu nggak sebanding dengan perjuangan seorang ibu buat anak. Nggak sebanding. Ini kalau saya ceritain tentang betapa besarnya, Pak, kelebihan orang berkhidmat kepada ibu, itu doanya mustajab. Itu panjang lagi tuh. Yang tidak besok kalau saya pulang umroh, haul di rumah Kong apa tuh ya? Kong apa sih itu yang jerot? Itu, saya ceritain sana dah. Ya, ini kalau ceritain karena panjang, karena saya nggak boleh panjang-panjang. Ya, udah 30 menit om belum? Udah, ya kan? Karena kemarin di rumahnya Pak Somplak itu, Pak, wallahi saya kagak nggak tahu jam, Pak. Minta maaf bener itu ya. Langsungnya enak kali ya. Ayo baik, pas turun lah, lu jam 12 ini. Makanya karena jangan panjang-panjang dah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Pak Haji Samsul, istrinya Bu Susanti, Pak Mahbubi, dan Ibunda Tiholah, Pak ya. Semuanya Allah jaga, Allah pelihara, sehat pergi dan pulang selamat. Anak-anaknya semua pada kompak, pada akur, Pak ya. Jangan lupa yang terakhir, Pak Haji Samsul yang paling muda, Pak ya. Karena perjalanan bisa pergi, nggak bisa pulang. Maafin, minta maaf sama saudara semua. Maafnya bener-bener sampai hati, jangan di mulut doang, Pak ya. Biar apa? Biar semuanya kosong-kosong. Yang berangkat kosong, nggak punya dosa sama yang ditinggal. Yang ditinggal kosong, nggak punya dosa. Pokoknya maafin saya. Saya berangkat biar gampang, biar lancar, biar ringan semuanya, Pak. Kalau keluarga semuanya memaafkan dengan ikhlas, Pak ya, maka insya Allah kata Allah wal afina anin nas. Itulah jaminan orang bisa masuk surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang